Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya. Gimana kisah cintanya di bulan Agustus 2021? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya sebatas general reading aja, bukan personal reading. Jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, ya udah. Berarti energi ini kan bukan untuk kamu ya, so simple sih. Itu aja bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Taurus, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Oke, kita lihat ya. Gimana kisah cintanya sang Taurus di bulan Agustus 2021? Apa yang terjadi untuk sang Taurus? Beri saya 10 kartu untuk Taurus. Oke, saya ambil kartu yang jatuh sebagai readingan. Kartu pertamanya ada Four of Pentacles. Oke, 6 lagi untuk Taurus. Tiga lagi. Satu lagi. Thank you untuk kartunya. Oke, ini bottom of the decknya ya. Oke, Taurus. Gimana nih kisah cinta kamu di bulan Agustus 2021? Oke, di sini terlihat memang ada orang yang kelihatan suka sama kamu ya. Kalau saya lihat di sini sih dari segi pangkatnya itu cukup tinggi ya kalau dia kerja. Mungkin dia kepala, supervisor, atau mungkin manajer, direktur ya, saya nggak tahu. Intinya pangkat dia tinggi. Kalau dia punya usaha ya, dia cukup usahanya itu sukses ya. Jadi memang kamu berdealing dengan seseorang yang secara mapan itu orang ini sangat mapan ya. Nah, terlihat kayaknya memang orang ini tuh suka sama kamu ya. Dia senang sama kamu. Cuma di sini bagaimana ya? Orangnya itu belum terbuka ya. Saya ngeliat memang orangnya tertutup, pendiam. Dan dari segi perasaan ya, dia cuma bisa saat ini menyukai kamu diam-diam ya, belum mau terbuka. Orang ini memang mapan ya, orang ini memang banyak uang, tapi bukan berarti dia itu suka semena-mena dengan perasaan orang lain. Malah enggak, malah yang kulihat orang ini baik ya. Itu yang ngebuat dia itu sampai saat ini mungkin belum berani mencoba ngedeketin kamu. Dia masih maju mundur sih ya. Oke, di sini terlihat bahwa nanti ke depannya seiring dengan waktu
dia akan berusaha coba untuk ngedeketin kamu. Ya, saya nggak tahu nih siapa nih yang ada di sekitar kamu nih. Ini kalau kira-kira ini resonate ya. Dan orang ini terbilang cukup banyak uang. Nah, kalau ini resonate, nah dia ini suka sama kamu ya. Cuman memang belum berani untuk mendekati kamu. Jadi jatuhnya itu masih tertutup. Tapi nanti ke depannya seiring waktu, dia mungkin nanti akan ajak kamu kencan, akan coba berani PDKT-in kamu karena cenderungnya dia itu masih butuh waktu ya, masih butuh proses. Karena apa? Dia itu kayak masih ingin menilai kamu ya, kayak semacam ini orang pantas nggak ya buat aku, ini orang baik nggak ya, kira-kira dia mau nggak ya sama aku ya. Dia tuh jadi kayak otaknya nih banyak pikiran, atau takutnya nih orang suka sama aku cuma karena uang, atau nih orang nggak pernah cinta sama aku cuma karena pingin terkenal aja karena aku pangkatnya tinggi. Nah, banyak hal-hal yang dia pikirin tentang kamu. Takutnya dia merasa di sini tahu sifat kamu nggak baik, makanya di sini dia itu jatuhnya masih menahan-nahan terus ya. Padahal sebetulnya kalau ditelaah lebih dalam, dia benar-benar serius sama kamu. Tapi nanti seiring waktu, misalnya di sini ya, ini cuma ada dua kemungkinan ya. Kalau dia merasa kamu ini orang yang tepat dan dari sikap kamu bagus, nah di sini dia akan deketin kamu, ya. Dia akan berusaha mungkin coba PDKT dengan kamu, ya. Tapi di sini juga Three of Pentacles, dia akan menahan perasaannya, tidak akan mendekati kamu bila mana di sini sifat kamu kurang cocok sama dia, atau dirasa ternyata kamu bukanlah orang yang tepat, atau ngerasa kayak kamu itu agak matre atau gimana misalnya ya. Jadi cuma ada dua kemungkinan, dan ini semua balik lagi ke diri kamu Taurus. Apakah Taurus di sini memiliki sifat yang baik atau tidak di situ. Intinya nih orang ini sih mapan ya. Intinya dia benar-benar suka sama kamu, tapi bukan berarti dia itu kayak buru-buru buat ngejadiin kamu pacar, yang enggak. Karena dia mau menilai kamu tuh lebih dalam. Karena selama ini dia itu, saya ngelihat ya, dia banyak menyimpan sakit hati ya. Karena aku ngelihat dia itu pernah disakiti, pernah ditinggalin ya, pernah dikhianati. Itu yang ngebuat dia itu trauma ya. Dan kedua di sini, saya lihat emang banyak yang suka sama dia. Cuman kecenderungannya yang suka sama dia ini kebanyakan hanya melihat harta kekayaannya. Karena dia orang yang terpandang, karena jabatannya tinggi. Ya, ujung-ujungnya itu hanya melihat uang. Ujung-ujungnya dia cuma dimanfaatin soal uang. Itu yang ngebuat dia itu sekarang jadi berhati-hati dalam mencari pasangan. Dia sayang sama kamu bukan berarti dia itu mau ngacarin kamu ya. Maksudnya di sini dia mau melihat apakah sifat kamu ini seperti mantan-mantan pacar dia sebelumnya ya. Dia itu cuma takut aja kamu itu kayak gitu Taurus. Makanya di sini dia itu mau kayak gimana sih, kalau kata orang mikir-mikir dulu ya, apakah kamu orang yang tepat atau enggak gitu. Oke, di sini ada kartunya. Mungkin kalau aku ngelihatnya ya, karena ada kartu ini ya, Page of Pentacles, yang dimana mungkin kalau dia coba PDKT dengan kamu ya, nanti malah aku ngelihatnya nanti dia akan mencoba jadi orang yang berbeda. Kira-kira maksudnya apa, Cek? Nah, maksudnya ini tuh, selama ini kan dia dikenal itu dipandang orang yang uangnya banyak ya. Ya, kayak macam Raffi Ahmad, Tini Cagur yang uangnya banyak, gimana sih ya? Kayak semacam itulah, aku kasih contoh aja artis biar gampang ya. Nah, dia dikenal seperti itu. Nanti ketika dia deketin kamu, dia nggak mau menjadi orang yang seperti itu. Ibarat kata mungkin nanti kalau ketemu dengan kamu, PDKT dengan kamu ya, mungkin dia akan cenderung ngebawa kamu ke tempat-tempat yang biasa, kayak bukan tempat-tempat mewah. Dari segi pakaian juga mungkin yang akan dia perlihatkan juga pakaian yang agak biasa, bukan lusuh ya, tapi pakai pakaian biasa. Nah, dari situ dia kencan dengan kamu. Nah, kira-kira respon kamu gimana? Apakah jijik melihat dia atau enggak? Atau kira-kira kamu diajak makan tempat kayak di pinggiran, kira-kira kamu disinggah ya, kayak dia itu mau ngeliat kamu sebagaimana sikap kamu aslinya keluar. Nah, dari situ Taurus ya. Nah, ini balik lagi ke kamu Taurus, kamu orangnya gimana? Kalau kamu orang yang baik, tentu dia akan pilih kamu. Kalau kamu orang yang nggak baik, tentu dia nggak akan pilih kamu. Jadi ini semua tergantung dari sifat kamu Taurus ya, karena dia mungkin akan berpura-pura seperti itu ya. Jadi kayak tidak mencerminkan, oh ini orang kan duitnya banyak, pastilah bawa ke tempat mewah. Enggak, malah kebalikan, dia akan bawa ke tempat-tempat yang biasa.
dari cara berpakaian juga biasa, nggak terlihat kayak kelihatan orang kaya, ya. Jadi di situ kira-kira kamu bertahan atau enggak. Kalau kamu nggak bertahan, kamu nggak suka, ya tentu dia akan tinggalin kamu, karena dia ngerasa ya masih banyak tuh lawan jenis yang lain, ya, yang berarti yang di luar sana yang tentunya yang bisa menghargai aku, yang tentunya tidak hanya melihat harta aku juga. Nah, jadi gitu Taurus ya. Jadi ini semua tergantung dari kamunya ya. Mungkin ini gebetan kamu atau siapapun nih, intinya dia senang sama kamu. Cuma ya itu, dia mau melihat sejauh mana sifat asli kamu, ya. Oke, beri saya satu kartu untuk sang Taurus terkait situasi dan kondisinya. Oke, praktik compassion. Ya, dimana dia akan melakukan suatu praktek untuk melihat perspektif dari sifat kamu, untuk melihat gimana respon dari kamu, ya. Bisa dibilang dia kayak semacam PDKT-in kamu tapi banyak ngasih ujian, ya. Mau lihat ini orang kira-kira jijik nggak ya dibawa makan ke warteg atau soto di pinggiran, kira-kira gimana ya kalau pakai pakaian aku biasa aja, nggak mencerminkan orang kaya, harus pakai yang mahal-mahal atau branded. Dia mau ngeliat dari kamu, bukan pakai pakaian yang lusuh atau kayak begitu, enggak, tetap pakaiannya bagus. Cuman bagusnya di sini bukan kayak terlihat dia itu orang kaya sekali, kelihatannya biasa aja gitu, pakaiannya sederhana, ya. Dia itu kayak semacam ingin ngetes kamu, ya, kamu lulus atau enggak dijadikan pacarnya atau pasangannya, ya. Jadi seperti itu Taurus ya, karena dia sering banget dimanfaatin soal kekayaannya. Oke, itu aja, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.